Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara alhamdulillah pagi ini hari yang begitu luar biasa bagi kita semua, teman-teman di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Hari ini podcast pemuda dari KNPI Bangka Belitung dan podcast bersuara, kita akan sama-sama berbincang, sharing inspirasi dari sesosok Abangda dan Yunda kita yang luar biasa sekali ini. Bang Bas, gimana kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat Bang Arifin. Alhamdulillah. Jadi sehat. Pagi ini Paca membersamai podcast Luar biasa. Luar Podcast biasa. Pemuda. edisi pemuda Edisi kita Sumpah hari ini. Pemuda kita, Dan Bang, pertama mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97. Wah. Jadi 3 tahun lagi seabad ternyata. Sahabat. Bang Wow, Arifin. betul. Betul Sehat, Bang. alhamdulillah Bang Arifin. Alhamdulillah ya Sehat, Bang ya. Dan itu saudara, ini luar biasa sekali dalam hal bahwa Bang Bas, sesosok yang inspirasi, telah memberikan kita semangat di pembuka kali ini. Yang pasti juga bersama narsum kita kedua ada Ayunda kita, Ibu Dr. Diah Pitaloka. Siap, terima kasih Dinda Arifin. Siap. Alhamdulillah kita hari ini cukup sehat dan tetap semangat, itu yang paling penting. Wih, luar biasa sekali. Di momen Sumpah Pemuda ke-97 ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya yuk? Yang pertama ya, kalau kita berbicara kata pemuda tentu identik dengan 3 hal kan? Ya. Semangat, energi, dan perubahan. Luar biasa. Iya. Semangat, energi, dan perubahan. Luar biasa banget. Ini merupakan salah satu hari yang begitu kita tunggu-tunggu karena kita semua nih pemuda, Bang ya. Betul Walaupun sekali. usia kita sudah menginjak 30-an ke atas seperti 30-an ke Bener nggak? atas. Gini seperti ya. ini. Kalau Ayu tapi kayaknya masih belasan. Dan Bas kayaknya tetap masih 20-an beliau ya. Iya. Resep awet muda. Resep awet Karena muda apa tuh Bang? Resep buat pemuda kan banyak gadis anak muda tempo sekarang. dengan mahasiswi. Jadi Ya, mereka itu. ya resep. Benar. Oh, jadi memang tiap tahun itu kan di kampus itu kan selalu ada mahasiswa Abang baru. dosen juga ya? Keseharian dosen di Wow, di mana? sorry, di Institut Pahlawan 12 di Senayan. Waduh, kayaknya Arifin harus dekat-dekat ya sama Bapak. Itu resep awet muda, kita Bang Arifin. Itu resep ya. Ketemu yang bening-bening ya. Bening-bening ya. Jadi charming terus ya sama-sama semuanya. Kalau Arifin muda nggak sih yuk sebenarnya? Sangat Sangat muda. Saking mudanya kita sampai lupa. Lah, lupa apa nih? Yudi Pitaloka pasti hari ini memberikan kita banyak pelajarannya yuk ya. Kita Insyaallah. merefleksi, apalagi kita di Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan, melihat pemuda kita yang bisa kita lihat dari sisi data juga bahwa banyak tantangan ya pemuda kita ya. Apa tantangan terbesar pemuda yuk? Di momentum refleksi Sumpah Pemuda di tahun kita yang ke-97. Oke. Ya mungkin di era digitalisasi yang serba cepat, kemudian saat ini juga distraksi gitu ya. Ya. Jadi penuh tantangan sebenarnya pemuda kita saat ini. Di mana peran pemuda ini kalau kita lihat apa yang menjadi pembahasan kita di podcast kali ini adalah kemana peran pemuda sekarang ini. Ya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Karena apa? Pemuda saat ini terlalu terlena Lena ya. dan menganggap bahwa tidak ada perjuangan lagi yang harus mereka perjuangkan. Biasanya terlena dengan hal-hal seperti apa yuk? Kalau kita lihat kan di Pangkal Pinang juga itu subur banget ya, tumbuh warung-warung kopi gitu ya, kayak tempat-tempat hiburan gitu. Kelas saja terkadang sudah menjadi tempat hiburan ya. Kalau kita lihat banyak case-case siswa-siswi kita yang terkadang mereka merokok di dalam kelas, kadang mereka juga main game di kelas tidak menghiraukan gurunya, sehingga semua tempat itu menjadi tempat hiburan. Bagaimana Diah Pitaloka melihat kondisi pemuda kita yang saat ini? Ya, itu yang harus kita sampaikan kembali. Saya juga sebagai tenaga pengajar ya di Gimana tingkat ya? kampus. Wow, boleh dong share ini kepo banget nih seperti saudara kita ya Bang ya. Wah, bener. Biar kawan-kawan tahu di mana yuk dia ya. Kalau Abang kan ngajar di ini tadi Sungai Liat ya. Di Singalian. Tisipol ya. Tisipol dulu. Wah, Sekarang luar biasa, Institut Bang. Pahlawan 12 nama. Institut Pahlawan 12. 12. Memang berapa biaya masuk sana? Bang? Kalau ke kampus murah sih. Murah ya? Tidak mahal. Nanti dah. aja lah Bang, nanti Oh. saya berbrosur aja sama kita. Yuk ke berapa kampus yuk? Jadi kalau home base kita sama. Kalau saya di Wow. Institut Pahlawan 12, tapi yang di pasca sarjana. Oh. Nah, kemudian kalau di UBB saya yang S1 ya, ngajar yang sarjana. Ngajar jurusan apa yuk kalau di UBB? Biasanya setiap semester itu berbeda, tapi saya mata kuliahnya sama. Wow. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nah, Nah, itu. nanti bakal kita melihat Berkaitan apakah dengan karakter ya. Karakter ya, Ah. Bang.
Jadi seperti yang disampaikan tadi kan, Iya. karakter kita kan sekarang anak-anak muda ini, apalagi Gen Z kan, Iya. pengen stigma negatif-negatif itu yang serba cepat, pengen instan, tidak mau berproses, dan hal-hal lain yang menganggap bahwa mereka itu hidup di era digitalisasi yang menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga mereka untuk berbuat, untuk melangkah lebih jauh itu saya rasa masih kurang gitu. Masih kurang, Sehingga perlu dimasuki sosialisasi yang berkaitan dengan Jadi, karakter yang jadi pemuda sebenarnya. kita itu banyak banget terdistrak sama pressure-pressure yang itu menghambat produktivitas mereka untuk melakukan sebuah aksi-aksi nyata yang itu sebenarnya berimpact besar ya Yuk ya. Bang melihat Ya, jadi gimana? pemuda kita di Pangkal Pinang secara umum juga di Bangka Belitung itu Oke. kan kita lihat mereka juga itu miskin akan narasi-narasi yang membuat mereka itu bakal survive ya Iya. di kedepannya mereka gitu ya. Kita lihat juga kadang di perpustakaan kita itu buku-buku masih kurang, terus activity literasi juga di sekolah, padahal sekolah itu tempat kita ini ya Iya. mengenyam pendidikan Iya, ya. betul. Di kampus juga melihat sisi pemuda yang seperti Oke, itu bagaimana Bang? gini Bang Arifin, Ya. kita ingin buka data dulu nih. Iya, boleh. Dan Bung Ketua kita berkali-kali mengatakan berapa banyak sih potensi pemuda di Bangka Belitung. Iya. Bang Arifin tahu nggak berapa angkanya? Enggak tahu deh, Nggak Bang. tahu ya? Jadi potensi pemuda di Bangka Belitung itu ada 490.000. Wah, 490.000. 490.000 Iya. potensi pemuda dari umur 15 sampai 34. Dan ini selalu dikatakan oleh Bung Ketua kita. Kalau nyalon gubernur, gubernur mana terpilih berapa? Hanya 300.000 lah jadi. Nyalon bupati, Pilwako kemarin berapa? 36.000 lah jadi. Udah jadi. Nyalon Bupati Bangka 39.000 lah jadi. Udah jadi. Karena potensi pemuda ini luar biasa. Nah, kembali ke pertanyaannya Bang Arifin. Bagaimana existing pemuda Bangka Belitung hari ini? Tadi di awal Bang Arifin bicara begitu banyak warung kopi di Bangka. Iya. Ya. Nah, warung kopi ini sebenarnya kan adalah ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan muda. Bagaimana mengaktualisasikan dirinya. Dan fakta yang terjadi hari ini, ya, pemuda kita ini lebih kepada apa ya? Bahasa Bangke mungkin dek kawan nyusah. Dek kawan nyusah ya, Bang, ya? Dek kawan nyusah. Jadi penyakit dek kawan nyusah itu selalu ada dalam Betul, tubuh selalu ini ada ya. di dalam diri itu. Pemuda. Nah, jadi rumah untuk berhimpun ini sekarang melalui Bung Ketua kita melalui KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan hari ini kita memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Tema besarnya kan adalah bagaimana pemudi dan pemuda Iya. ya Iya. bergerak. Saya juga pemuda. Ya, pemuda. bergerak ya Bergerak. untuk bagaimana Indonesia ini bersatu. Iya. Nah, jadi kata kuncinya bergerak. Jadi apa yang dilakukan oleh pemuda-pemudi yang ada di Bangka Belitung ini adalah bagaimana mereka melakukan aktualisasi itu. Nah, ketika tadi Bang Arifin tanya misalkan, Bangka Belitung ada berapa kampus? Bangka Belitung secara keseluruhan itu ada 14 kampus. 14 kampus ya, Bang? 12 di Pulau Bangka, 2 di Pulau Belitung. Oh, di Belitung udah ada PTS dua. dan Ya, PTN ya. PTS dan Ya, PTN. PTS dan Karena PTN. bicara mengenai perguruan tinggi. Ya. Itu. Kemudian ada berapa banyak SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan tingkatan itu di Bangka Belitung? Ada 176. Ada 170. Ya, jadi memang jumlah pemuda yang angkanya 490.000 tadi Bang Arifin, mereka itu secara sebaran ada di 176 SMA itu, ada di 14 perguruan tinggi itu, Yudia. Nah, dan inilah kita coba masuk lewat programnya KNPI. Nah, kebetulan, ya, oke, siap. Kebetulan kami diberi mandat oleh Bung Ketua di Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kajian Strategis, Riset dan Teknologi. Kita pecah dulu nih, Bang Arifin. Kalau kita bicara mengenai fungsi pendidikan tadi ya, yang tempatnya ada di 14 perguruan tinggi dan di 176 madrasah aliyah SMA SMK itu, maka kita menjangkau mereka adalah bagaimana KNPI ini nanti goes to campus, goes to school. Jadi kita beri bagaimana mengaktualisasikan mereka lewat program-program kepemudaan yang ada. Lewat Yudia dengan berbagai program di bidang Yudia, lewat kami, lewat ekonomi, lewat olahraga dan sebagainya. Mungkin itu pemantik awal kita Bang Arif. Keren banget ya. Seperti saudara memang luar biasa. Jadi KNP itu menjadi rumah bersama, rumah perubahan untuk pemuda dan pemudi yang ada di Bangka Belitung, Bang ya. Tapi yuk sama Bang, seperti saudara kita itu kita banyak sekali menemukan bahwa pendidikan kita itu masih banyak belum terjangkau oleh masyarakat kita.
terbukti beberapa sekolah negeri kita itu masih berbayar juga konon katanya. Di Bangka Selatan katanya, ada juga di beberapa kabupaten lain itu masih berbayar. Nah, kampus-kampus kita juga itu untuk masyarakat kita yang masih tergolong ekonominya rendah, itu mereka juga tidak bisa menjangkau. Nah, seperti apa strategi preventif dan solusi-solusi agar pemuda kita bisa mengenyam pendidikan? Karena di Bangka Belitung bisa katakan belum bisa setara dengan provinsi yang lain. Gimana yuk melihat potensi pendidikan kita tuh masih lemah? Oke, yang pertama sebenarnya mindset ya. Iya. Mindset dari orang tuanya sendiri. Karena terus terang kita ini kan kita tahu kan bahwa Bangka Belitung ini ada sumber dayanya itu boleh dikatakan kaya ya. Kaya. Dan mudah untuk mencari uang di Iya. kita di Bangka Belitung. Sehingga masih ada anggapan dari para orang tua itu kalau untuk kuliah pertama uangnya habis. Memang untuk kuliah selama 4 tahun. Kedua nanti setelah 4 tahun juga mencari kerja kan. Nah, jadi kalau kuliah itu boleh dikatakan katanya menganggur selama 4 tahun kan seperti itu. Iya. Tapi setelahnya tetap ini kan Betul. mencari pekerjaan Iya. kan. Nah, untuk jangka pendek orang tua itu berpikiran. Jadi mending kata emaknya itu yo, nah alo kita ngelimbang, Ayo di kita ngelimbang itu BTI. Tapi kalau anak-anak Bahasa sudah Bangkit. lah kenal ke duit, itu kadang mereka udah malas. Nah, iya, Iya, itu betul, dia. Bang Ribin. Itu dia yang menjadi permasalahan kita saat Betul, ini. betul. Gimana Bang Oke. melihat bahwa kadang emak juga nggak mensupport Ya. orang tua di Ah. padahal pemerintah dan KNPI juga mensupport banget bahwa pemuda-pemudi kita itu kalau bisa ngenyam pendidikan dong. Betul, Bang Arifin. Kalau kami sih inginnya bicara data. Iya. Data menunjukkan Bangka Belitung ini ya, angka partisipasi kasar APK, APK perguruan tinggi di Bangka Belitung ini terendah, Bang Arifin. Terendah ya. Terendah. Nomor 3 di paling bawah. Bahkan kalah 2000 berapa? 2024. 2024 Iya, yang ini bahkan sekarang. kalah dari Papua. Wow. Angkanya berapa? Jadi malas pemuda kita ini malas belajar tentu. Malas bersekolah. Kita akan cerita ngapa halnya, Nah, angkanya di angka 20,14% cuma. Sementara rata-rata nasional Yudia itu di angka 32%. Kan jauh tuh di bawah. Iya. Nah, sementara kemarin kami juga baca rencana strategisnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Itu mereka punya range untuk 5 tahun ke depan. APK perguruan tinggi itu di angka 37,63. Itu untuk 5 tahun ke depan 2025 sampai 2029. Nah, sementara kita tadi di angka 20,14 cuma. Iya. Apa hal? Nah, pertanyaan Bang Arifin tadi apa hal ya? Memang Oke. minat kawan-kawan kuliah ini belum begitu maksimal, Bang Arifin. Itu, dia kata Yudia tadi. Mereka bicara mengenai bagaimana konsumtif dalam jangka pendek. Ketika lah tarik duit, ada dapat duit dari ngelimbang pas gile, mudeh pas gile kan. Oh. Nah, sehingga terabaikan untuk kuliah. Iya. Nah, tadi di gedung Timah tadi peluncuran beasiswa KIP kuliah Yudia. Wow. Jadi di Bangka Belitung tadi disupport oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui lembaga layanan pendidikan tinggi Yudia, itu ada di angka 600-an. 600-an kota untuk Bangka Belitung. Dan ini untuk mendongkrak APK perguruan tinggi Bangka Belitung. Belum lagi beasiswa-beasiswa dari yayasan. Iya. Belum lagi beasiswa-beasiswa dari Pemerintah pusat, pemerintah ya. pusat, pemerintah Ya. provinsi juga Ya, ada. provinsi, Nah, ya. kami bisa masuk dan salah satu program melalui bidang pendidikan ini adalah beasiswa pemuda. Nah, jadi kita punya program untuk jangka pendek KNPI maksudnya? KNPI, Punya maksudnya program adalah itu? KNPI. KNPI punya program beasiswa pemuda. Dan ini adalah ide besar dari Bung Ketua. Dan ini sudah masuk ke dalam arah gerak KNPI Bangka Belitung 2025-2028. Kita bisa memberikan beasiswa untuk pemuda. Caranya bagaimana? Ya, ini kan bicara mengenai cara. Nah, caranya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada. Kita ajak bersama-sama dan kemudian ini salurkan, yang menyalurkan nanti adalah KNPI dia. Ya. Dan kalau kita bicara mengenai kewenangan, beasiswa perguruan tinggi ini kan bukan hanya bukan miliknya pemerintah daerah, kabupaten kota, bahkan provinsi. Akan tetapi ini harus kita gawi sama-sama. Dan ini pacak, buktinya pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan mengucurkan beasiswa untuk mahasiswa, Belitung dan Belitung Timur juga mengucurkan untuk mahasiswa. Nah, KNPI ingin mengambil ruang ini lewat beasiswa pemuda.
Mungkin itu, Bang Jadi Rin. sinergisitas sama kolaborasi KNPI dengan pemerintah provinsi ya khususnya itu memang udah perlu banget kita jalin sedemikian rupa agar nanti program-program yang preventif membangun pemuda-pemudi itu terwujud banget. Betul. Itu Karena terbukti ada di Bangka Selatan. Ya, Ada di Bang. Bangka Selatan. Karena tema besar Hari Sumpah Pemuda kita ini kan Iya. bergerak bersatu. Bukan Iya. ada bersatu. Kalau bergerak tapi tidak bersatu, tidak baca. Tidak baca. Dan apa yang dilakukan oleh Bung Ketua hari Iya. ini di Belitung dan Belitung Timur dalam rangka konsolidasi kelembagaan internal KNPI itu bagian dari bagaimana menyatukan KNPI yang ada di Bangka Belitung. Luar biasa Itu banget. mulai dari Pulau Belitung dan Belitung Betul, Timur. betul. Tuh konsolidasi yang dilakukan oleh Bung Ketua kita. Dan itu Ya. seperti saudara memang luar biasa. Jadi memang sinergisitas KNPI Bangka Belitung ya, yuk ya sebang ya. Itu dengan pemerintah setempat memang kita acungi jempol dan semoga program-program yang luar biasa itu bisa dirasakan oleh masyarakat kita ya Bang ya. Yang Amin. mana tadi Ayu sama Abang bilang bahwa pemerintah udah sediain, KNPI sudah sediain ya. Ternyata tinggal masyarakatnya. Tinggal Mau masyarakatnya. nggak ambilnya Bang. Betul. Ya. Tetapi beasiswa-beasiswa itu Bang dan yuk itu teman-teman kita bersekolah, kuliah itu di Pangkal Pinang, di Bangka atau beasiswa itu juga ke luar daerah kita kira-kira? Kalau yang berdasarkan informasi yang kami terima juga, kalau untuk yang beasiswa di provinsi ya melalui Kesra, Kesejahteraan Rakyat, Biro Kesra gitu, itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang dari luar dan juga dari dalam daerah. Nah, kalau yang untuk KIP itu melalui bisa juga dari partai politik malah bisa mengambil Bisa ya, kesempatan Bu, ya? itu. Itu juga sama peruntukannya. Jadi Nah, sinergisitas itu bagus Iya, ya. dan untuk yang beasiswa dari Timah, saya belum tahu juga ini Ya. seperti apa teknisnya. Oke, baik. Jadi gini Bang Arifin ya. Kita kembali lagi ke angka APK tadi dia. Angka partisipasi kasar pada tinggi. Pembaginya itu adalah dia melihat jumlah mahasiswa yang kuliah di Bangka Belitung. Jadi ketika ada mahasiswa Bangki yang keluar kuliah di luar, itu Tidak dihitung. tidak terhitung Oh, dalam tidak- APK tidak kita. terhitung. Itu yang menjadi persoalan juga. Iya, iya. Jadi bagaimana kita mendorong Iya. pemuda-pemudi Bangka Belitung ini untuk kuliah di Bangka Belitung. Iya, setuju Kan banget, perguruan tinggi kan lebih banyak di 14, kita, ya. ada Iya, 14. tadi. Kedokteran lah ada di sini, Sebenarnya- pendidikan lah ada di sini, nah tinggal apa gitu. Betul banget sebenarnya di Bangka Belitung tuh sudah mewadahi semua ya. Betul, Kalau ada di sisi gale. pendidikan tinggi, ada gale. Nah, itu loh tinggal kita mendorong bagaimana mereka kuliah di Bangka Belitung. Tapi melihat kampus-kampus kita di Bangka Belitung tuh daya tariknya memang agak masih kurang ya Bang ya. Kira-kira ada nggak dari para rektor-rektor kita juga memberikan sumbangsi analisa gitu kekurangan kayak mungkin kampus kita yang ada di UBB mungkin dan di IAIN juga konon katanya menurun drastis gitu. Dan memang trennya di tahun 2025 ini ya terkait penerimaan mahasiswa baru, trennya memang terjadi penurunan. Penurunan semua. Ya, Semua kampus kita itu menjadi penurunan. Lebih mayoritas di kampus swasta. Di kampus swasta. Iya, karena memang di beberapa kampus negeri kan mereka punya jalur tersendiri, Iya. jalur khusus yang menerima Tapi di mahasiswa IAIN baru. itu berkurang drastis Bang. Arifin dapat ini. Oh, di IAIN? Iya, di Berkurang IAIN. ya? Berkurang. Kami Tapi belum kalau dapat UBB informasi, Bang Bang. terjadi peningkatan. Iya, Signifikan betul gitu betul. di UBB. Iya, betul. Tapi juga disebabkan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya, Bu, Iya, ya. itu salah satu penyumbang utama. Penyumbang utama, Kenapa ya. juga tren dari orang-orang yang ingin berkuliah di perguruan tinggi itu. Dan pasti juga kita harapkan berbicara ekonomi bagaimana melihat sisi pemuda kita untuk membangun ekonominya kan banyak yang kita tahu di media sosial juga ada dosen yang mencela apa itu mahasiswa atau mahasiswinya itu berjualan. Nah, menurut Ayu dan Abang sebagai dosen melihat pemuda dan pemudi kita yang begitu kreatif, begitu mereka itu stay on fire banget untuk bisa berwirausaha itu seperti apa? Mendukung atau mencela seperti kasus yang kita dapat ini? Kalau saya, mungkin kalau abang lihat di medsos gitu ya, saya pernah membuat video gitu ya, di mana setelah pelajaran selesai gitu ya, saya langsung menyamperin bahwa ada mahasiswa 2 orang di kelas itu anak fisika yang jualan gitu. Jadi mereka mencari dan membantu orang tua mereka, salah satunya tidak ini lagi ya, tidak minta lagi untuk uang jajan lah istilahnya. Udah mandiri lah Yu ya. Sudah mandiri lah untuk uang jajan, tapi kalau uang yang lain untuk kos dan lain-lain masih disupport, uang semester juga masih disupport sama orang tua. Tapi kalau untuk uang jajan mereka sudah mulai nih mencari. Dan itu saya beli, saya borong. Jadi kalau ketika pada saat jam pelajaran materinya udah selesai,
saya kasih ke teman-teman malah. Wow. Itu jadi saya mensupport full. Anak-anak seperti itu harus kita apresiasi. Harus kita apresiasi. Ya, kita kasih reward dengan Ya. ikut membeli salah Bisa satu luar produk-produk biasa mereka. Itu yang saya sampaikan ke Bisa luar biasa anak-anak. banget ya Yuk. Iya. Jadi Ros Pradi, kawan-kawan pemuda nak jual kayak Yuk dia Vitaloka. Bisa ditemukan di mana Yuk? Di UBB, di Iya. Stisipol. Iya. Ayo ke kampus mana lagi? UBB, Stisipol. Stisipol home base-nya ya, Institut Pahlawan 12 itu home base saya. Kemudian UBB dan satu lagi Unaba saya juga ngajar di Subhanallah. pasca sarjana Waduh. bidang kesehatan. Wow. Beliau udah ada di mana-mana. Jadi Bang ada di Arifin. mana-mana. Ada di Memang mana-mana. multi talenta. Oh, Inilah ya. Kartini modern dan Siti Khadijahnya modern. Betul. Amin. Nah, tambahan Bang Arifin. Tadi Gimana, bicara Bang? mengenai ekonomi ya. Iya. Walaupun kami Betul. tidak ahli di bidang Iya. ekonomi karena ada bidang yang lain. Iya. Dan seperti mana yang kita ketahui kan Bung Ketua kita dan Bung Sekjen kita itu kan pengusaha tuh. Iya. Dan beliau selalu menitik tekankan bagaimana mengembangkan kreativitas kewirausahaan yang ada. Iya. Itu. Dan kemarin ketika Rakerda dia ya, Iya. Bung Sekjen itu menawarkan bisnis plan yang bisa diikuti oleh kawan-kawan pengurus itu Wow. dengan tawaran 50 juta. Wow, Tuh, maksudnya 50 iya, juta. 50 juta Satu dikasih pemuda cuma-cuma dapat- sama Bung Sekjen. Satu Tapi orang. harus ada bisnis plan-nya. Oh, bisnis plan-nya Ya, dulu. itu. Jadi ketika bicara mengenai ekonomi, di KNPI juga ada ahlinya. Itu Bung Ketua, Bung Sekjen dan kemudian kawan-kawan di bidang ekonomi itu sangat luar biasa sekali untuk menggerakkan bidang-bidang ekonomi Bisa itu. luar biasa Itu. banget ya. Dan ini sejalan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gub. Jadi Pak Gub tadi sambutan di PT Timah, ada 3 hal yang ingin beliau perbaiki Bang Abdi itu. Apa tuh? Pendidikan, Pendidikan. kesehatan, dan ekonomi. Wow. Nah, jadi ekonomi ini menjadi apa ya? Menjadi titik fokus yang dilakukan dan bagaimana sinergi yang ada antara pemerintah daerah dengan KNPI ini. Dan kami yakin dan percaya di bawah Bung Ketua Dr. Zamzani, KNPI bisa memberikan nilai manfaat untuk pemuda di Bangka Belitung. Wow, luar biasa banget. By the way, kalau dari sisi pendidikan, kesehatan ekonomi, abang milih mana yang Kalau kami sih lebih First. concern kan memang di pendidikan. pendidikan ya? Kalau Nggak usah dia ditanya milih mana? lagi. Pendidikan, kesehatan atau Tidak ekonomi? bisa, tidak bisa untuk dipilih karena Tidak bisa tiga-tiga dipilih. itu merupakan hal yang basic. Basic ya. Ya, dimanapun. Jadi kalau kita mau meningkatkan ekonomi daerah, salah satunya ya lewat pendidikan dan kesehatan. Betul. Dan itu berjalan beriringan ya. Tapi Ya. memulai Iya. dari pendidikan, Dari Pak. pendidikan Iya, memulai juga. dari pendidikan. Betul. Jadi kalau kita bicara mengenai sejarah Sumpah Pemuda di 27 Oktober 1928 ya, itu kan dimulai dari kaum-kaum terdidik pada saat itu. Ketika ada Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Celebes, apa segalanya. Mereka memulainya dari sebuah pendidikan. Ya, pendidikan mereka tidak mau dijajah. Kemudian bagaimana mereka membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan. Maka pintu masuknya ketika itu adalah lewat pendidikan. Baru ikutan-ikutan lainnya akan terikuti gitu. Biasa Bang, banget. kalau menurut pandangan Iya, kami. ya luar biasa banget Pari Sadar ya. Memang kita berbicara pemuda itu memang nggak tuntas. Berbicara manusia itu memang penuh dengan misteri ya, Yuk ya. Nah, namun kita harus punya peta jalan memang Betul. ya, Bang ya. Ada roadmap ya? Ada roadmap-nya. Iya, Nah, betul. memang peta jalan itu menjadikan kita pemuda yang lebih bisa itu menjadikan diri khususnya itu menjadi dasar banget dan berimpact luas untuk masyarakat kita. Yuk, dari refleksi Sumpah Pemuda ke-97 ini, yuk di Vitaloka, apa yang bisa Ayu berikan kepada pemuda dan pemudi di Pangkal Pinang, secara umum juga di Bangka dan Belitung, melihat dari banyak banget permasalahan yang dihadapi dan mereka alami, entah itu secara mental mereka belum kuat, katanya konon katanya para pekerja milenial juga, barusan Arifin adaan, bang aku butuh kerja nih gitu, udah kita kasih, ada teman buka warkop, keluarga buka warkop, belum nyampe 1 bulan, bang kayaknya saya mau bicara sama abang, katanya mau resign. Jadi ketangguhan itu masih sangat minim. Kira-kira apa sih yang Daya juangnya berarti rendah ya? Oke. Gimana Yuk? Kira-kira Yuk? Ya, kalau melihat berarti kaitannya sama ekonomi ya, itu Iya. ya. Memang kalau kita lihat saat ini peran pemuda tadi ya, daya juangnya saya bilang kalau Gen Z terutama ya, Gen Z itu kan stigma negatifnya tadi ya, Iya. masih sangat melekat. Nah, jadi bagaimana kita juga sebagai orang-orang yang memang sudah praktisi juga ya, Iya. Pak Bambang ya, melihat ini menjadi hal yang perlu kita ungkit daya juangnya melalui role model. Saat ini kan memang Bangka Belitung ini kan krisis role model ya, khusus di Bangka Belitung ini untuk mereka bagaimana sih supaya orang sukses itu lewat apa sih proses yang bisa dikatakan untuk menjadi sukses seperti itu. Nah, sebenarnya pemudi-pemuda saat ini tidak mesti berbuat itu melalui misalkan harus terkenal terlebih dahulu, harus ada panggung yang lebih besar seperti itu. Tapi mulailah dari konsep ide sederhana dulu. Kayak
tadi misalkan menciptakan kafe-kafe dalam bentuk warkop kopi gitu ya. Sederhananya dulu. Jadi kita nggak usah berbicara kafe yang besar dulu, tapi bagaimana di lingkungan sekitar itu bisa menarik magnet dengan harga yang mungkin standar di lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian bagaimana juga menciptakan ide-ide sederhana dari pembuatan UMKM di sekitar juga yang bisa menjadi magnet tersendiri untuk pengunjung datang di tempat-tempat itu. Dan itu juga ada fasilitas yang disediakan seperti itu. Karena kita juga kalau berbicara mereka tidak punya modal, sekarang dari perbankan juga sudah banyak sekali ya bantuan lah dari baik itu pemerintah pusat untuk menyampaikan ke pihak perbankan melalui dana KUR itu kan. Tapi memang dengan persyaratan yang ada di perbankan ya memang usaha yang visible dan juga bankable juga harus melekat. Jadi layak dan juga harus sesuai dengan persyaratan. Jadi memang pemuda-pemudi kita itu dituntut mereka harus lebih kreatif ya. Punya ide yang inovasi agar mereka itu sebenarnya kayak kalau toh ada uang 5 juta, mereka kan sudah bisa meng-create usaha mereka ya. Apalagi kita sudah banget di-support banyak ya. Di bank-bank memberikan kita banyak pinjaman juga sebenarnya ya. Tinggal ide aja ya. Ada selain ide nggak sih Bang, Bang melihat dari pemuda yang mereka yang secara mental juga sering karena lagi terdistract dengan kadang kan judol, ya kan? Kalau kita lihat dari hampir ratusan ribu pemuda yang ada di Indonesia juga ini, konon katanya itu judol dan games itu membuat tantangan yang terbesar di pemuda era sekarang. Betul, baik. Jadi di bawah langit merah putih bahasanya. Di bawah langit merah putih ya. 490.000 pemuda Bangka Belitung. Apa yang disampaikan oleh Yudhya tadi, ketika memiliki daya juang, daya tahan yang sangat luar biasa, kami yakin dan percaya mereka pacak. Apalagi di bawah Bung Ketua kita, Bung Zamzani ya. Rumah Pemuda hari ini adalah rumahnya berhimpun para pemudi dan pemuda. Ini sekretariat ini terbuka lebar untuk pemudi-pemuda Bangka Belitung. Akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk berhimpun kawan-kawan pemuda di sini. Kami misalkan di bidang pendidikan, kajian strategis, riset, dan teknologi. Kajian strategis nanti akan banyak sekali diskusi-diskusi yang akan kita lakukan di Rumah Pemuda ini. Apa saja diskusinya? Dalam berbagai hal. Mulai dari isu pendidikannya, kemudian isu ekonomi kita termasuk pertambangan, ini menjadi concern kita. Artinya kita berangkat dari sebuah data, yang nantinya data ini adalah basisnya adalah dari riset yang kita lakukan itu. Jadi sekali lagi Bang Arifin, kami yakin dan percaya 490.000 pemuda yang ada di Bangka Belitung, ketika memiliki daya tahan dan daya juang yang luar biasa, mereka bisa survive, mereka bisa bertahan. Gitu Bang Arifin. Untuk membangun imunitas pemuda itu seperti apa Bang? Ya kan? Mereka terkadang kan konflik itu muncul, permasalahan itu muncul kan banyak faktor ya Bang. Ya. Imunitas itu dibangun dengan adanya ruang kreativitas. Ya kan? Bang, ya? Kalau tidak ada ruang kreativitas, ya misalkan hanya nongkrong di warung kopi, kemudian bersifat individualistik, itu kan akan sulit sekali. Imunitas pasti akan lemah. Tapi kalau dia bergabung dalam sebuah komunitas, kemudian berhimpun dalam rumah pemuda, itu bisa meningkatkan imunitas pemuda itu Bang Arifin. Sebenarnya terbangun dari diri sendiri, kita harus kayak kita aware dengan diri sendiri, kebutuhan kita itu apa. Betul. Ya Bang ya. Iya. Jadi ketika imun kita itu rendah, saya nggak bisa seperti mereka, saya nggak bisa seperti dia. Ada nggak kemauan ya dari diri kita sendiri untuk bergerak dan maju ya. Yuk di sesi terakhir kita nih, yuk di Petaloka dan Bang Bambang, refleksi ke 97 Sumpah Pemuda ini. Kalau di depan yuk di Petaloka itu ada seorang pemuda dan seorang pemudi, apa yang ingin yuk dia katakan di sesi terakhir refleksi Sumpah Pemuda ke 97 ini. Monggo yuk. Oke. Mari para pemuda, pemudi khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus tingkatkan kreativitas, inovasi, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah lingkungan sekitar. Jadi kalau lingkungan itu bergaulah dengan orang-orang yang bisa berpikir maju dan berada di lingkungan yang positif. Bisa luar biasa. Terima kasih yuk di Vitaloka tuh seperadik saudara, luar biasa banget. Jadi memang ekosistem BIA itu harus kita create sendiri ya. Sudah banyak banget ekosistem yang begitu baik untuk pemuda dan pemudi kita. Bang, ya. Kalau ada pemuda-pemudi Oke, siap. Di depan abang nih, apa yang kita mau sampaikan? Nah, bahasa kemudi deh abang. Siap. Oke.
Perjuangan pemuda hari ini tidak lagi dengan bambu runcing. Ya. Perjuangan pemudi dan pemuda hari ini dengan pengetahuan. Oleh karena itu mari pemuda Bangka Belitung di momen Sumpah Pemuda ke-97 tahun ini kita isi dengan berbagai pengetahuan, kita isi dengan berbagai ruang-ruang untuk mengasah kreativitas yang dimiliki oleh pemudi dan pemuda itu sendiri. Makasih. Wih, luar biasa. Terima kasih adik saudara udah bersama kita. Ya, ini sharing kita semoga menginspirasi di refleksi Sumpah Pemuda ke-97 ini. Yuk dia, terima kasih banget. Siap, Makasih sama-sama. telah hadir di podcast Pemuda dan Podcast Bersuara Ya, Kata kali terima ini. kasih juga. Bang juga. Makasih, Terima kasih. Sehat makasih. semua. Ya. Dan kita tunggu juga pastinya kolaborasi sinergisitas yang diwujudkan dari KNPI Babel dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemuda dan pemudi. Sekian.